Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya untuk anak-anak. Senang sekali bisa menjumpai kalian walaupun hanya lewat video. Sebelum Bu Rista mengawali pertemuan kita pada hari ini, Bu Rista akan menanyakan bagaimana kabar kalian semua. Apakah kalian dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dan harapan dari Bu Rista semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat walau dalam kondisi pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini Bu Rista akan membacakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan membahas tentang memaknai pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan materi ini karena materi ini pernah kita pelajari bersama di kelas 8. Akan tetapi lebih detailnya mengenai pokok-pokok pikiran akan kita lanjutkan materinya di kelas 9 ini. Nah, silahkan kalian semua menyiapkan buku tulis kalian, buku pelajaran kalian, dan siapkan diri kalian untuk mengikuti video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian lebih memahami mengenai makna-makna alenia dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya ya, yaitu mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana untuk pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan mempelajari tentang memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana tujuan dari indikator yang akan kita pelajari adalah peserta didik dapat mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika kalian memiliki buku paket PPKN atau buku BSE ya, itu materinya berada di dalam buku halaman 31. Silahkan kalian bisa sambil menyimak di buku paket. Kita langsung saja. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kedudukannya adalah sebagai undang-undang dasar dari negara kita atau juga sebagai hukum dasar yang tertulis. Jika kalian masih ingat ya, di Indonesia memiliki dua hukum, di mana hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar dan yang kedua tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, biasa disebut dengan konvensi. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu artinya bahwa tidak ada perundang-undangan atau undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena jika hukum ini merupakan tertinggi, maka dipastikan tidak ada hukum yang lebih tinggi lagi setelahnya. Untuk itu, Bu Rista mengajak kepada kalian untuk mengingat kembali ya, kita akan saksikan video pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Bu Rista mau mengingatkan di manakah letak dari alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini adalah letak dari alinea pertama bahwa sesungguhnya ini ya. Kemudian alinea kedua itu adalah dari kalimat dan perjuangan pergerakan. Kemudian untuk atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sampai selesai adalah alinea ketiga. Sedangkan yang terakhir adalah ini merupakan alinea keempat. Nah, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945? Sistematikanya adalah bahwa pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, hubungannya apa antara proklamasi dengan pembukaan? Bahwa kalau kalian amati ya, antara bunyi proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana sama-sama mengumumkan tentang kemerdekaan Indonesia. Bahwa dari keduanya ya, menegaskan bahwa rakyat Indonesia itu ingin lepas dari bentuk penjajahan. Nah, di mana selain itu juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya, itu mengandung nilai-nilai atau unsur dari cita-cita nasional kita, yaitu apa? Berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah merupakan cita-cita kita, cita-cita atas dasar dari peristiwa proklamasi. Nah, di sana adalah hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang selanjutnya bahwa pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada kata kaidah yang fundamental. Apakah kalian tahu makna dari kaidah yang fundamental itu artinya apa? Artinya adalah bahwa
Kaidah negara yang fundamental itu adalah norma dasar untuk pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, lanjut. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada perbedaan antara sebelum perubahan atau amandemen dan sesudah perubahan, di mana sebelum perubahan atau sebelum amandemen ya di sini ada satu pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, yang ketiga adalah penjelasan. Perbedaannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen itu hanya terdiri atas dua saja, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan di dalam perubahan ini dihilangkan ya, ini sudah tidak ada lagi di setelah amandemen. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu merupakan sumber cita-cita hukum moral yang ingin ditegakkan, karena di dalamnya ya ada cita hukum dan moral di sini maknanya ada nilai-nilai Pancasila ya, ada di dalam alinea keempat. Kemudian yang ketiga mengandung nilai universal dan lestari, artinya bahwa universal ini menyeluruh ya, mencakup semuanya. Kita lihat lagi makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 per alinea. Yang pertama adalah kita bahas di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna dari alinea pertama ini adalah satu, mengungkapkan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Itu jelas bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan ya, melanggar hak asasi manusia juga. Karena apa? Di dunia ini semua orang, semua warga negara, semua negara itu berhak untuk merasakan yang namanya kemerdekaan. Tidak boleh satu negara pun menjajah negara lainnya yang lebih kecil. Ya, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Itu jelas. Siapa yang berjuang untuk mengusir penjajah? Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Karena itu merupakan cita-cita dari semua rakyat Indonesia, ya. Kemudian makna dari alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari alinea kedua yaitu satu, mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini kata-katanya ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Maksudnya dari semua yang ada di alinea kedua di sini itu memang sudah menjadi harapan dari semua rakyat Indonesia. Tidak mungkin rakyat Indonesia tidak menginginkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ya. Kita lanjutkan ke alinea yang ketiga.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di sini hampir sama dengan kata-kata yang ada di teks proklamasi ya, kalau kalian amati. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah bahwa pembukaan di sini yang alinea ketiga itu memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Di sini spiritualnya adalah ini ya, ada kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur di sini. Kemudian atas proklamasi kemerdekaan. Nah, ini tadi kata-kata yang terakhir ini tadi menyatakan dengan ini kemerdekaannya ya. Nah, kemudian makna yang kedua adalah menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terlihat dari kata-kata atau kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini berarti kita mengakui bahwa kita sebagai rakyat Indonesia merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi di sini tidak bisa lepas dari izin dari Yang Kuasa atas kemerdekaan yang telah rakyat Indonesia capai. Makna yang keempat dari alinea keempat juga. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kenapa di sini Bu Rista berikan warna yang berbeda untuk memudahkan tentunya ya. Makna dari alinea keempat kita lihat yang pertama menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan di sini yang Bu Rista beri warna merah. Ya, jadi di pembukaan alinea keempat berisi tujuan nasional. Yang kedua menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Yang di sini tadi ya masih sama. Kemudian yang ketiga menegaskan bahwa negara Indonesia itu berbentuk republik. Nah, di sini yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Disinilah penegasan bahwa negara Indonesia berbentuk republik. Ya. Kemudian yang terakhir menegaskan bahwa negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila dari kalimat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah letak dasar falsafah Pancasila, jadi di alinea keempat. Nah, kalau kita lihat di alinea keempat di sini ya itu berisikan ada tujuan, kemudian menegaskan Indonesia berbentuk republik juga dan ada Pancasilanya. Nah, itu tadi materinya dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah Bu Rista sampaikan. Jika di antara kalian ada pertanyaan atau merasa penjelasan dari Bu Rista belum jelas atau kurang jelas, kalian bisa menanyakannya secara langsung. Semoga video pembelajaran ini lebih bermanfaat lagi untuk kalian ya. Dan akhir kata dari video pembelajaran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.